Di sini ada sistem reproduksi wanita bagian internal. Pertama ada vagina. Vagina memiliki struktur yaitu saluran otot yang fleksibel dan berfungsi sebagai jalur bagi menstruasi, hubungan seksual, dan kelahiran. Fungsi dari vagina yaitu menyediakan saluran untuk keluarnya menstruasi, menerima penis selama hubungan seksual, dan menjadi jalan lahir saat melahirkan. Kedua ada serviks atau leher rahim. Memiliki struktur bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina, memiliki lubang yang dapat membuka dan menutup. Berfungsi mengatur aliran menstruasi, menyediakan saluran bagi sperma untuk masuk ke rahim, dan berfungsi sebagai penghalang untuk melindungi rahim dari infeksi. Ketiga ada rahim atau uterus. Memiliki struktur organ berotot berbentuk pir yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Dindingnya terdiri dari lapisan otot yang disebut myometrium dan lapisan mukosa yang disebut endometrium. Berfungsi menyediakan tempat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Endometrium juga meluruh selama menstruasi jika tidak terjadi pembuahan. Keempat ada tuba Fallopi atau saluran telur. Memiliki struktur dua saluran yang terletak di kedua sisi rahim, berfungsi untuk mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim. Dan fungsi selanjutnya itu ada tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Jika sperma bertemu dengan sel telur, tuba Fallopi juga membantu mengangkut sel telur yang telah dibuahi ke rahim. Kelima ada ovarium. Ovarium memiliki struktur dua organ kecil berbentuk almond yang terletak di sisi kanan dan kiri rahim. Berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi serta estrogen dan progesteron. Ovarium memainkan peran penting dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Yang keenam ada endometrium. Memiliki struktur lapisan mukosa yang melapisi bagian dalam rahim. Berfungsi menyediakan lingkungan yang mendukung untuk implementasi embrio. Jika tidak ada pembuahan, lapisan ini akan meluruh selama menstruasi. Ketujuh ada cervical canal. Memiliki struktur terletak di dalam serviks, menghubungkan rahim dan vagina, berbentuk saluran sempit dan seperti tabung. Panjangnya sekitar 2-3 cm, terdiri dari jaringan otot dan epitel silindris yang menghasilkan lendir, memiliki lubang internal ke rahim dan lubang eksternal ke vagina. Berfungsi sebagai pengatur aliran darah menstruasi dan sperma ke dalam rahim. Memproduksi lendir untuk menjaga kelembapan dan melindungi dari infeksi, mempertahankan kehamilan, membentuk penutup serviks untuk melindungi janin, melebar saat melahirkan untuk memungkinkan bayi keluar. Kedelapan ada perimetrium. Memiliki struktur terletak di lapisan paling luar dari dinding rahim, terdiri dari jaringan ikat dan mesotelium. Berfungsi untuk melindungi lapisan dalam rahim dari infeksi dan trauma, menjaga posisi rahim dalam rongga pinggul, berkontribusi pada lingkungan yang mendukung proses reproduksi. Yang kesembilan ada myometrium. Memiliki struktur terletak di bagian lapisan tengah dinding rahim di antara perimetrium dan endometrium, terdiri dari otot polos yang kuat dan elastis. Berfungsi memfasilitasi kontraksi selama menstruasi dan persalinan, memberikan dukungan struktural pada rahim, menyediakan oksigen dan nutrisi ke endometrium. 10 ada uterine fundus. Memiliki struktur terletak di bagian atas rahim, di atas tubuh rahim dan saluran tuba Fallopi.
berbentuk bulat dan lebih lebar dibandingkan bagian lain rahim. Berfungsi menjadi tempat penanaman, lokasi yang ideal untuk implementasi embrio, membantu dalam kontraksi saat persalinan, menyokong pertumbuhan janin selama kehamilan. Ke-11 ada ovarium ligamen. Memiliki struktur sebagai penghubung antara ovarium dan rahim. Komposisinya terdiri dari jaringan ikat yang kuat dan elastis. Berfungsi menjaga posisi ovarium di rongga panggul, mencegah pergeseran ovarium, dan mempengaruhi aliran darah ke ovarium. Ke-12 ada fimbriae. Memiliki struktur terletak di ujung tuba Fallopi, dekat dengan ovarium, berbentuk seperti jari yang menjuntai. Berfungsi mengarahkan sel telur ke tuba Fallopi, memfasilitasi pertemuan antara sel telur dan sperma, dan menggerakkan sel telur menuju rahim setelah pembuahan. Setelah itu ada bagian eksternal. Bagian eksternal terdiri dari pertama, mons pubis. Memiliki struktur terletak di atas pubis, di depan vagina, berbentuk area bulat dan menonjol, ditutupi oleh lemak dan rambut pubis. Berfungsi melindungi organ reproduksi internal, memiliki ujung syaraf sensitif yang berkontribusi pada stimulasi seksual, menandakan pubertas dan perkembangan seksual. Kedua ada prepuce. Memiliki struktur terletaknya menutupi sklerotis di atas vulva, berbentuk lipatan kulit elastis. Berfungsi melindungi sklerotis dari iritasi, menjaga sensitivitas sklerotis, dan meningkatkan pengalaman seksual dengan mengarahkan rangsangan. Ketiga, ada sklerotis. Memiliki struktur terletak di bagian atas vulva, berbentuk kecil dan bulat, dengan bagian luar yang menonjol, terdiri dari jaringan erektil dan saraf, terdiri dari bagian dalam dan bagian luar. Berfungsi memberikan sensasi seksual, menjadi pusat kenikmatan dengan banyak ujung syaraf, meningkatkan gairah dan membantu orgasme, berkontribusi pada kesehatan seksual. Keempat ada labia minora. Memiliki struktur terletak di dalam labia mayora, mengapit pembukaan vagina dan uretra. Bentuk lipatan kulit kecil, tipis, dan elastis. Berfungsi melindungi pembukaan vagina dan uretra. Memiliki banyak ujung syaraf, meningkatkan sensitivitas seksual, menghasilkan lubrikasi untuk menjaga kelembapan. Kelima ada uretra. Uretra memiliki struktur terletak di antara sklerotis dan vagina, menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Mempunyai panjang sekitar 3-4 cm. Memiliki komposisi yang terdiri dari dinding otot dan jaringan epitel yang dilapisi mukosa. Berfungsi menyalurkan urin dari kandung kemih, menghalangi infeksi dengan lendir dari jaringan epitel, memiliki peran dalam seksualitas, terlebih dalam respon seksual. Keenam ada vagina. Memiliki struktur terletak di antara vulva dan serviks, mempunyai panjang sekitar 7-10 cm, dapat meregang, terdiri dari dinding otot elastis dan lapisan mukosa. Berfungsi menjadi penyalur keluarnya darah menstruasi, saluran hubungan seksual, dan sebagai jalur lahir bagi bayi. Dan juga tidak dapat dipungkiri sebagai pelindung, karena memiliki flora yang mencegah infeksi. Ketujuh ada labia mayora. Memiliki struktur terletak di lipatan kulit besar di luar labia minora. Bentuknya lebih tebal dan berbulu, terdiri dari jaringan lemak,
kulit, dan flokel rambut. Berfungsi sebagai pelindung organ reproduksi internal dari cedera dan infeksi. Memiliki ujung syaraf yang sensitif, meningkatkan pengalaman seksual, dan menjaga kelembatan area genital. Kedelapan, ada vestibul. Memiliki struktur terletak di antara labia minora, mengarah ke vagina dan uretra, berbentuk ruang segitiga dengan beberapa pembukaan, terdiri dari jaringan lunak dan dilapisi epitel. Berfungsi sebagai saluran pengeluaran, menjadi akses untuk uretra dan vagina, sebagai stimulasi seksual, dan lubrikasi atau kelenjar vestibul yang menghasilkan lendir untuk pelumasan. Kesembilan, ada pubenbal cleft. Memiliki struktur terletak di daerah pubis, bagian depan panggul, terdiri dari jaringan ikat, otot, dan tulang. Berfungsi menyongkong organ reproduksi di rongga panggul, melindungi organ vital dari cedera, menghubungkan berbagai struktur dalam sistem reproduksi. Kesepuluh, ada clinical perineum. Memiliki struktur terletak di antara vagina dan anus. Area berbentuk segitiga ini terdiri dari otot perineum, jaringan ikat, dan kulit. Berfungsi sebagai dukungan struktur atau penyongkong organ reproduksi, berperan dalam persalinan atau meregang selama melahirkan untuk memfasilitasi keluarnya bayi. Dan yang terakhir, untuk mengurangi resiko cedera pada jaringan saat persalinan. Kesebelas, ada anus. Memiliki struktur terletak di bawah panggul di belakang vagina, berbentuk saluran pendek yang berakhir dengan bukaan, terdiri dari otot-otot sfinkter dan jaringan akut. Berfungsi mengeluarkan feses, mengontrol pembukaan dan penutupan saat buang air besar. Setelah itu ada sistem reproduksi pria bagian internal. Pertama, terdiri dari testis, memiliki struktur organ berbentuk oval yang terletak di skrotum. Berfungsi memproduksi spermatozoa atau sel sperma dan hormon testosteron. Kedua, ada epididymis, memiliki struktur tabung panjang yang terletak di belakang testis, berfungsi menyimpan dan mematangkan spermatozoa setelah diproduksi di testis. Ketiga, ada kelenjar Cowper, memiliki struktur kelenjar yang kecil terletak di dekat dasar penis, berfungsi menghasilkan cairan praejakulasi yang membantu melumasi uretra. Keempat, ada kelenjar prostat, memiliki struktur kelenjar yang berukuran seperti kacang yang terletak di bawah kandung kemih, berfungsi menghasilkan cairan prostat yang membantu melindungi dan mengaktifkan spermatozoa. Kelima, ada ampula vas deferens, memiliki struktur mempunyai bagian yang lebih lebar dari vas deferens, terdiri dari jaringan ikat dan otot, berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sementara sebelum ejakulasi, menggerakkan spermatozoa menuju saluran ejakulasi saat ejakulasi, dan mencampurkan spermatozoa dengan cairan dari kelenjar seminal. 6. Ada vas deferens, memiliki struktur saluran berotot yang menghubungkan epididymis ke uretra, berfungsi sebagai pengangkut spermatozoa dari epididymis menuju uretra saat ejakulasi. Ketujuh, ada ureter, memiliki struktur saluran berotot panjangnya sekitar 25-30 cm, terdiri dari lapisan yaitu mukosa, otot, dan adventitia, berfungsi sebagai pengangkut urin dari ginjal ke
ke kandung kemih, beroperasi bersamaan dengan sistem reproduksi, dan penting saat ejakulasi. Kedelapan, ada kandung kemih. Memiliki struktur mempunyai 3 lapisan dinding kandung kemih, terdiri dari lapisan mukosa, lapisan otot, dan lapisan adventitia. Saluran yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh, mempunyai otot yang mengontrol aliran urin seperti sphincter dan urinarius. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin atau penampungan urin, dan mengeluarkan urin saat penuh. Kesembilan, ada vesikula seminalis. Memiliki struktur mempunyai 2 kelenjar kecil berbentuk tubular terletak di belakang kandung kemih, terdiri dari lapisan otot polos dan epitel, menghubungkan dengan ductus deferens. Berfungsi menghasilkan 60-70% volume semen yang kaya fruktosa dan nutrisi. Sebagai sumber energi, cairan membantu melindungi dan mempermudah pergerakan sperma dan menetralkan pH asam uretra. Yang ke-10, ada uretra. Memiliki struktur panjang sekitar 18-20 cm, mempunyai 3 bagian, di antaranya uretra prostatica atau melewati prostat, uretra membranosa atau melewati otot panggul, dan uretra spongiosa atau terletak di dalam penis. Terdiri dari dinding mukosa, otot polos, dan jaringan ikat. Berfungsi mengalirkan urin dari kandung kemih, ejakulasi, dan melindungi saluran reproduksi dari infeksi. Yang ke-11, ada jaringan erektil. Memiliki struktur 2 tipe jaringan. Pertama, ada corposum atau cavernosum, memiliki 2 silinder besar di atas penis. Kedua, ada corposum spongiosum, memiliki silinder lebih kecil di bawah, mengelilingi uretra. Terdiri dari jaringan ikat dengan rongga yang dapat mengisi darah. Berfungsi pertama sebagai ereksi atau mengalirkan darah saat terangsang, menyebabkan penis mengembang. Kedua, sebagai penyimpanan darah atau menahan darah untuk mempertahankan ereksi. Dan yang ketiga, sebagai perlindungan uretra atau melindungi ereksi, memungkinkan keluarnya sperma. 12, ada glans penis. Memiliki struktur atau bentuk ujung penis yang membulat, terdiri dari jaringan erektil, lapisan mukosa, dan banyak ujung syaraf, dan mempunyai frenulum atau lipatan kulit di bawah glans. Berfungsi sebagai sensitivitas atau sangat peka terhadap rangsangan, ejakulasi, dan perlindungan, serta kesehatan reproduksi atau mendukung proses seksual dalam penetrasi. Selanjutnya, ada sistem reproduksi pria bagian eksternal. Pertama, ada skrotum. Memiliki struktur berbentuk bulat di bawah penis, terdiri dari lapisan kulit, jaringan ikat, dan otot dartos, dan menampung testis dalam 2 kompartemen. Berfungsi menjaga suhu testis lebih rendah untuk produksi sperma optimal, melindungi testis dari cedera, memberikan stabilitas bagi testis. Kedua, ada kepala penis. Memiliki struktur ujung penis membulat, terdiri dari jaringan erektil, lapisan mukosa, dan banyak ujung syaraf di dalamnya, serta memiliki lipatan kulit di bawah glans. Berfungsi peka terhadap rangsangan,
mendorong ejakulasi saat berhubungan seksual, melindungi ujung penis, dan mendukung proses seksual. Ketiga, ada lubang penis. Memiliki struktur lubang kecil di ujung glans penis. Terdapat lapisan mukosa yang melapisi uretra dan posisi di tengah glans sebagai saluran keluar. Berfungsi mengeluarkan urin, ejakulasi, dan melindungi saluran uretra dari infeksi. Keempat, ada testis. Memiliki struktur organ berbentuk oval yang terletak di skrotum. Berfungsi memproduksi spermatozoa atau sel sperma dan hormon testosteron. Kelima, ada vas deferens. Memiliki struktur saluran berotot yang menghubungkan epididymis ke uretra. Berfungsi mengangkut spermatozoa dari epididymis menuju uretra saat ejakulasi. Keenam, ada uretra. Memiliki struktur panjang sekitar 18-20 cm. Mempunyai 3 bagian, diantaranya uretra prostatica, uretra membranosa, dan uretra spongiosa. Dindingnya terdiri dari mukosa, otot polos, dan jaringan ikat. Berfungsi mengalirkan urin dari kandung kemih, ejakulasi, dan melindungi saluran reproduksi dari infeksi. Ketujuh, ada kelenjar prostat. Memiliki struktur kelenjar yang berukuran seperti kacang yang terletak di bawah kandung kemih. Berfungsi menghasilkan cairan prostat yang membantu melindungi dan mengaktifkan spermatozoa. Yang terakhir, ada kandung kemih. Memiliki struktur mempunyai 3 lapisan. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan mukosa, lapisan otot, dan lapisan adventitia. Saluran yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh mempunyai otot yang mengontrol aliran urin, sphincter urinarius. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin atau penampungan urin, mengeluarkan urin saat kandung kemih penuh.